Sobat 42, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel OSIS MPK 42. Kali ini OSIS MPK 42 memiliki suatu program yang baru. Kira-kira apa ya programnya? Jeng 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 jeng. Yaitu program podcast. Yeay. Oke, jadi kalian tahu gak sih semenjak pandemi ini banyak sekali orang-orang yang memiliki profesi tambahan ataupun kayak untuk mencari penghasilan tambahan. Mulai dari anak-anak maupun juga orang dewasa pastinya. Paling mudah itu yang untuk dibuat ataupun dicari salah satunya adalah YouTuber. Nah, kira-kira nih di MTSN 42 ini ada gak ya guru yang sebagai YouTuber juga? Ada gak ya? Kita memiliki bintang tamu yang sangat spesial di sini yaitu Bu Wilda, YouTuber MTSN 42. Yeay! Mohon perkenalannya Bu Wilda. Assalamualaikum. Aduh, ini banget ya, kayaknya YouTuber. Padahal mah nggak segitunya. YouTuber ala-ala. Ya, halo Ajis dan Jihan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih ya udah ngundang Ibu yang YouTuber jadi-jadian ini. Ibu gimana juga kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat ya. Bu Wilda ini sekarang ini untuk subscriber-nya alhamdulillah udah mau mencapai 2.000 ya, Bu? Amin, doain ya. Amin, secepatnya ya, Bu. Amin, Semoga secepatnya, Bu. juga. Semoga juga OSIS MPK bisa secepatnya untuk bisa Amin, amin. YouTuber yang bermanfaat di luar ataupun di dalam OSIS MPK dan MTSN. Oke, Bu, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Kira-kira waktu pertama kali Ibu mau membuat YouTube itu gimana sih, Bu? Inspirasinya dari mana ataupun kapan gitu untuk bisa mau membuat YouTube? Oke, nggak apa-apa nih cerita, cuma agak panjang ya. Ya, nggak Apa, apa-apa, Bu. Bu? Jadi agak panjang ya. Ya, jadi tuh sebenarnya awal mulanya Ibu juga nggak tahu kapan bikin YouTube, kayaknya udah lama. Soalnya terdaftarnya itu dari 2014 apa, tapi juga nggak pernah di siapa apa ya gitu. Maksudnya udah punya akun YouTube nih, cuman Ibu juga nggak tahu cara ngupload video atau pokoknya sama sekali nggak ngerti apa-apa ya soal per-YouTubean itu gitu. Terus pas pandemi itu pun pertamanya karena Ibu ikut webinar ya, diklat online itu yang mengadakan Kemendikbud waktu itu, namanya Rumah Belajar, pokoknya itu untuk guru-guru ya. Nah, di situ salah satu tugasnya itu bikin video dan harus diupload di YouTube. Nah, itu pertama kali, jadi video pertama Ibu itu tentang Rumah Belajar itu. Karena diklat tuh, ternyata asik juga ya gitu bikin video. Kebetulan juga kan kita PJJ ya kan. Iya, benar, Jadi Bu. kalau misalkan harus Zoom setiap hari atau gimana, agak susah juga kan waktu itu ya, masa awal-awal juga kalau Zoom terus waktunya juga terbatas, dan lagi kalau menurut Ibu ya, kalau Zoom itu kan ya sama aja kayak kita belajar di sekolah, cuma kan nggak bisa diulang ya. Ada sih bisa direkam, tapi kan rekamannya juga susah ya untuk bagiannya lagi atau gimana. Jadi terpikirkanlah untuk bikin video, karena kan kalau video itu bisa diulang-ulang, kapanpun kalian bisa lihat, bisa tonton gitu kan, waktunya tidak terbatas, jadi bisa diulang-ulang. Gitu, jadi awal mulanya. Terus ternyata kenapa bisa jadi dibilang YouTuber atau ininya banyak ya, alhamdulillahnya dulu waktu Ibu awal-awal pandemi itu, mungkin belum banyak juga guru yang kepikiran untuk bikin video gitu ya. Jadi, dan karena Ibu ikut yang tadi itu juga ya, diklat online-nya itu kan seluruh Indonesia diklatnya itu. Jadi memang kita waktu awal-awal tuh nanti ini ya subscribe ya gitu kan, saling subscribe pertamanya tuh. Nah, ternyata mereka ngelihat video pembelajaran Ibu kan, kalau yang awalnya itu pembelajarannya video yang pertama Ibu unggah itu kan tentang rumah belajar. Terus habis itu kan baru Ibu bikin tentang materi pelajaran ya. Kebetulan Ibu ngajar kelas 7, jadi bikin videonya video kelas 7 matematika.
Nah, ternyata dari seluruh Nusantara itu ada beberapa guru yang, apa namanya, memakai video ibu untuk ngajar di kelasnya gitu. Jadi memang awalnya kayak gitu, jadi banyak yang subscribe, banyak yang nonton, viewersnya juga jadi banyak karena dari seluruh Indonesia, ada dari Bali, dari Aceh kalau nggak salah waktu itu yang komen-komen ya. Itu jadi ceritanya awalnya. Cuman mungkin makin ke sini kan, guru-guru juga makin berkembang kan, maksudnya banyak guru yang akhirnya bikin video masing-masing gitu. Jadi sudah banyak juga sih guru-guru yang akhirnya termotivasi untuk bikin bikin video masing-masing. Kayak gitu deh kira-kira ceritanya. Wah, Masya Allah keren banget sih Bu perjalanannya sampai bisa jadi YouTuber sekarang yang Ya Bu, amin bisa keren. makin sukses ya Bu. Amin. Kalian Tapi juga pasti bisa. amin amin Amin, pasti insyaallah. amin. Tapi biasanya Amin. kalau untuk pembuatan video itu dari awal sampai sekarang ini, aplikasi apa sih Bu yang biasa Ibu gunain? Apakah ada perkembangan Hmm. dari awal, ke sekarang ini? Ya awal-awalnya kan, memang untuk pembuatan videonya Ibu pakai KineMaster ya. KineMaster itu bahkan aduh ini sombong apa enggak ya, gimana? Oh, Maksudnya karena di awal karena di awal-awal kan yang seperti Ibu bilang tadi, belum banyak guru yang, bisa ya bikin video-video seperti itu Ibu bahkan sempat jadi narasumber gitu untuk sebagai apa, narasumber pembuatan video pakai KineMaster gitu. Maaf ya, bukan sombong. Ya Bu, Iya. Jadi, Ibu pakainya KineMaster, terus, pernah nyoba juga pakai Video Scribe, eee, terus, ada juga yang kalau misalnya ada kartun-kartunnya kan karena kadang kita bosen ya, maksudnya kalau begitu-begitu aja monoton atau gimana, kadang Ibu pengen nambahin kayak ada kartun-kartunnya, terus Ibu pernah pakai Telegami, gitu. Jadi ya macam-macam juga sih kalau ada yang bisa kita pakai ya ikutan gitu. Itu sih kira-kira ya. Jadi perkembangannya yang ngikutin mood aja sih. Kalau lagi pengen kayak monoton, kalau cuman dengerin suara ibu atau pakai apa gitu-gitu. Jadi kita cari aplikasi-aplikasi lain. Nah, ibu boleh nanya nggak gantian sama kalian boleh berdua? boleh Bu. Oh, boleh Bu, boleh. Boleh ya? Ya kan maksudnya kalian dulu waktu kelas 7 kan diajar sama ibu nih, ya kan? Dan kalian termasuk pengguna video ibu nih, angkatan kalian ya kan? Angkatan pertama tuh waktu ibu ajar, seingat ibu ya, mulai pandemi itu. Nah, menurut kalian video ibu gimana? Apa kalian ngerti atau kurang ngerti atau ya jawab sejujurnya ya? Nggak usah Lumayan ini. sih Bu, lumayan gampang di ngertiinnya. Benar. Ya, kalau dari Iya, saya lebih pribadi kalau dari saya pribadi sih, mudah dimengerti dan kadang kalau setelah ibu memberikan tugas dan saya lihat video dari jadi kayak harus bisa kita mencari tahu kayak dari harta karun gitu, ayo cari caranya gitu sampai ketemu jawabannya. Jadi mudah dimengerti juga Bu, kalau dari saya iya pribadi. Bu. Iya, ya kalian kan sebagai ininya ya, viewersnya nih, makanya ibu pengen nanya langsung gitu. Kalau menurut ibu kan maksudnya itu pendapat ibu pribadi ya, video yang ibu bikin, ya ibu berusaha untuk membuat video yang memang ingin ibu sampaikan kayak gitu ya. Seperti yang ibu sampaikan misalnya kalau di dalam kelas gitu, materi-materinya mau ibu sampaikan, ibu tuangkan dalam video itu. Nah, cuman masalahnya kan anak-anak ngerti atau enggak, ya ibu juga kurang paham deh. Lah Bu, namanya coba juga Keren ngerti. ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada nih Bu, nih selama pembuatan video, Ibu pernah gak sih terjadi kendala ataupun misalnya trouble gitu? Kendala lebih ke males ya. Ya biasalah ya, kadang kita nggak mood, eee jadi kayak agak males, kadang, banyak kerjaan, kesibukan yang lain dan lain-lain, ya kayaknya sih kendalanya itu. Terus apa, cuman memang, eee, karena tuntutan maksudnya, ibu mungkin tipe yang, apa ya, bekerja di deadline ya. Jadi memangnya misalnya mau diajarin, eee, ya harus misalnya minggu depan harus diajarin ya jadi otomatis minggu sebelumnya harus sudah bikin, kayak gitu kan. Ajarin apa kan gitu. Jadi, paling kendalanya males sih lebih tapi yang
terpaksa harus dilakukan kayak gitu. Oh iya Oke. Bu, saat Ibu membuat video itu Ibu buatnya sendiri atau ada bantuan dari teman Ibu ataupun keluarga Ibu? Ada atau tidak Bu? Kalau untuk video pembelajaran sih, sampai saat ini Ibu masih sendiri ya, jadi Ibu nggak punya manajer atau tim kreatif gitu. Oh, Kalau nanti jadi YouTuber sukses, banyak duit mungkin ya, Ibu akan iya, rekrut amin. Ibu akan rekrut tim-tim kreatif. Doain ya. Ya, bismillah Bu. Semoga bisa, Ya Bu. untuk saat ini. Secepatnya. Amin. Oh iya Bu, kan selama ini di video Ibu biasanya ada kayak cuplikan soal gitu ya Bu, Ibu tambahin. Itu biasanya Ibu soalnya bikinan Ibu sendiri atau Ibu ambil ya dari Google? Banyak sih. Jadi kan, kalau guru itu pasti punya kayak bank soal gitu ya. Ya dapatnya kadang ada yang sebelumnya, ada juga dapat dari, orang lain ya. Misalnya kayak, guru kan juga punya kayak namanya MGMP tuh, apa sih, musyawarah guru mata pelajaran. Ya jadi misalnya guru matematika semua itu ada grupnya, jadi kadang saling berbagi soal dan lain-lain. Jadi macam-macam sih gitu, Ibu bisa ngambil dari bank soal kayak gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi ya kadang Ibu ngambil dari inspirasi dari grup, kadang misalnya dari Google gitu. Kalau enggak ya Oke. soal-soal yang sebelum-sebelumnya udah pernah Ibu bikin, kayak gitu sih. Ya ada yang sebagian dibikin sendiri, ada yang dari orang lain, kayak gitu. Oh. Di-mix. Dan Ibu saat kalau misalnya membuat videonya itu gunain berapa device Bu biasanya? Apa gunain handphone Nah, doang atau kadang ini laptop? ini Ibu jujur ya. Jadi, sebenarnya kan banyak nih ya cara-cara ya, kalau guru-guru lain tuh kebanyakan juga pakai laptop kan. Misalnya pakai PowerPoint, terus ada kan yang perekam, pokoknya, apa sih, Ibu lupa dulu pernah belajar juga. Jadi bikin videonya, lewat PowerPoint gitu. Nah, sejujurnya Ibu tipe orang yang sukanya pakai HP, gitu. Jadi kalau semuanya bisa dari HP, ya udah gitu. Ibu nggak suka banyak device, gitu. Makanya kalau laptop itu juga jarang banget dibawa kalau nggak dibutuhkan. Jadi kalau misalnya lagi nggak butuh-butuh banget, apa, nggak penting-penting banget, Ibu tuh males banget buka laptop, gitu. Jadi kalau semua bisa dikerjain di HP, itu lebih baik, gitu. Jadi semua makanya Ibu cari, apa, editing video kan, aplikasi edit videonya itu yang bisa di HP, yaitu KineMaster itu salah satunya, gitu. Jadi semuanya Ibu pakai HP aja, gitu ya. Sih, Bu, bener banget. Apalagi kalau dari saya pribadi juga yang kadang kan untuk tugas itu ada yang pembuatan video. Nah, dalam pembuatan video itu untuk, bagian editing-nya itu paling gampang juga menggunakan device HP gitu. Karena Iya, lebih betul. mudah dibawa ke mana-mana. Betul, bisa kita kerjain di mana aja ya kan? Iya. Kapanpun dan dimanapun kalau HP tuh. Kalau laptop itu kan terbatas ya waktunya ya, kadang ya gitu kan harus, kadang sambil dicas lah atau, macam-macam lah ya tempatnya. Kayak ribet aja gitu Kak, buat Ibu kalau buka-buka laptop tuh. Jadi Ibu lebih suka apa-apa lewat HP gitu. Nah, kan sekarang Ibu sudah sampai 1.000 subscriber ya, sedang menuju ke 2.000 subscriber insya Allah. Nah, kira-kira pesan dan kesan Ibu gimana nih? Sudah sampai 2.000 subscriber. Ini boleh jujur nggak? Boleh, Bu, Boleh. tenang aja, santai. Ibu mau kasih, pesan dan kesan, maksudnya buat kalian semua juga, yang mungkin belum tahu tentang per-YouTube-an sama seperti Ibu yang baru tahu mungkin gitu ya. Ini juga pengalaman pertama Ibu dan maksudnya pernah nggak sih kalian dulu sempat ngerasa kalau YouTuber-YouTuber itu kok bisa dapat banyak duit ya, kayaknya gampang banget cuman bikin video begini, cuman kayak vlog-vlog doang, kok duitnya banyak, udah dapat karena udah dapat AdSense gitu ya, dan kita berpikir bahwa kalau udah dapat AdSense pasti duitnya ngalirnya banyak gitu. Nah ini ya, untuk generasi muda, Ibu mau ngasih tahu nih, ini pengalaman, jujur dari Ibu, bahwa ternyata nggak segampang itu. Kalau kita mungkin bukan orang terkenal ya, bukan seperti artis-artis yang, artis-artis yang tiba-tiba terjun jadi YouTuber kan banyak ya sekarang ya. Ya banyak. Nah,
karena mereka sudah punya nama ya. Jadi mereka sudah punya fanbase maybe. Jadi cepat mungkin mereka emang bisa kaya dengan waktu cepat. Nah, ini Ibu mau kasih tahu nih buat yang belum tahu, itu dulu boleh ya Ibu cerita agak panjang sedikit. nggak apa-apa. Jadi tapi kayaknya peraturannya udah berubah ya. Dulu itu Ibu kalau untuk dapat AdSense ya, itu minimal harus video kita harus ditonton selama 4.000 jam. Kalian bisa bayangkan? Itu harus sudah ditonton 4.000 jam. Tuh bayangin deh, sedangkan video kita aja kan satu video Ibu misalnya 10 menit lah kita anggap. 10 menit. Itu berarti kan harus diputar berapa kali kan? Bisa dibayangkan 4.000 jam itu berapa menit loh? Kalau dibagi 4.000 kali 60 ya kan? 24.000 ya? Iya. Apa 240.000? Coba berapa? Aduh langsung soal dadakan nih. Iya dadakan nih. 4.000 jam berapa menit? 4.000 dikali 60. 24. Silakan Kakak Adis dibantu. 240.000. Ya. 240.000. Enggak nih, ayo matematika. Ya, kira-kira segitu ya. 240 menit. 240.000 ya, menit. Harus ditonton dan harus subscribernya 1.000 kalau nggak salah. Itu harus 2 syarat itu harus terpenuhi. Nah itu kan Masya Allah ya, itu ngejar itunya aja udah wow gitu. Lama banget itu Ibu sampai cuman itu ya keuntungannya waktu awal-awal itu karena yang Ibu tadi sebut belum banyak guru-guru yang membuat video mungkin, jadi video Ibu itu waktu itu memang banyak dilihat orang dari segala daerah ya. Jadi cepet tuh Ibu nyampe dapatnya kira-kira 3 bulan apa 4 bulan sudah memenuhi syarat. Udah seneng banget deh pokoknya itu proses melakukannya itu excited banget gitu ya karena baru pertama kali ya. Terus Ibu sampai dapat surat dari Google gitu, Google AdSense itu dari Malaysia atau mana gitu ya, pokoknya dikirimin kita udah punya AdSense gitu, akun AdSense dan sebagainya, pokoknya udah seneng banget. Dan ternyata, nah ini yang perlu kalian ketahui bahwa ternyata sekali iklan itu tuh pendapatannya tuh mungkin 0,00000 dolar. 0,001 dolar. Pokoknya dikit banget, beneran. Ibu nggak bohong. Jadi kan kita dapat AdSense itu atau kita anggap aja pay-nya ya. Payment-nya itu kan dia itu persyaratannya bisa dicairkan itu minimal 100 dolar. Atau kalau dirupiahkan di sini, kalau di Indonesia ya, itu minimal 1.300.000. Bayangkan ya, kalau untuk artis 1.300.000 mungkin satu video aja lewat ya. Ya ternyata kalau buat kita yang belum terkenal ini untuk mencapai 1.300.000 itu, wah itu tontonnya harus ditonton jutaan kali video kita. Gitu. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini pun Ibu belum mencapai minimum payment-nya. Bisa dibayangkan ya, padahal Ibu sudah hampir 2 tahun. Jadi kalau yang buat bercita-cita bukannya Ibu mau menjatuhkan yang mau cita-cita jadi YouTuber ya, bukan berarti. Kan kita nggak pernah tahu ya namanya takdir orang kalau misalnya dia bisa jadi terkenal. Cuman jangan terlalu mimpi muluk-muluk bahwa jadi YouTuber aja nih pasti kaya gitu, itu belum tentu gitu ya. Jadi belum tentu banget gitu, karena AdSense pun ternyata sangat-sangat dikit gitu. Padahal kan video Ibu juga kalau setiap kita tonton aja iklannya berkali-kali tuh kan, kadang ada yang di tengah-tengah nanti iklan lagi, kesannya udah banyak banget gitu. Ternyata untuk pembayarannya sangat minim gitu. Ya, tapi kalau kalian mau jadi YouTuber ya bukan berarti jangan nyerah juga ya, jangan nyerah juga untuk jadi YouTuber, boleh banget bermimpi. Kan kita nggak pernah tahu kalau kamu tiba-tiba jadi terkenal ya kan dengan konten yang bagus, yang menarik, who knows gitu. Oke. Tapi ya jangan terlalu muluk-muluk gitu intinya mimpinya. Seperti itu ya kira-kira gambarannya sebagai YouTuber.
Saya juga kebetulan Youtuber pemula ya. iya. Yang utama tetap semangat Bu buat YouTube-nya Betul. kembangin. Kita sih yang penting kalau ibu ya yang penting kan memang ibu bikin video itu buat pembelajaran supaya anak-anak ngerti ya. Jadi kalau misalnya untuk adsense dan lain-lainnya itu bonus lah ya. Jadi nggak terlalu dipikirin juga sih gitu. Iya benar. Ini selama Ibu mengajar di 42 sebelum pandemik ya masih offline tuh keadaannya kurang lebih gimana ya Bu? Keadaan apanya nih? Keadaan kayak mengajarnya gitu apa gitu yang sedikit membedakan Sebelum pandemi ya, sebelum kalian Iya. masuk ya ke Batu ya. Kebetulan kita kan angkatan online ya. Iya, angkatan online. Juga sih. Gimana ya? Ya kalau dibilang seru, ya seru. Kalau dibilang capek ya. Kalau dari sisi muridnya kayaknya sih sama aja. Mau yang online, mau yang offline. Maksudnya ada yang pinter, ada yang males, banyak juga gitu sama aja gitu, nggak ada bedanya. Cuman bedanya kan kalau sebelum pandemi karena ketemu setiap hari, jadi lebih cepat mengenal ya. Jadi kayak lebih kenal lah ya gitu, lebih dekat, interaksinya juga lebih banyak kan antara guru dan siswanya gitu. Jadi ibu juga lebih cepat hafal nih anaknya siapa gitu kan, lebih tahu karakternya gimana. Nah, sedangkan untuk yang online kayak gini kan agak susah ya. Kadang Zoom juga kadang-kadang gitu kan. Terus apalagi ketemu di kelas yang kelas kamu aja ini ya nggak pernah ya kita ya. Iya belum Makanya pernah jadi Bu. ya ibu juga sekarang yang kelas 8-nya adalah dulu pernah ngajar setahun tapi nggak kenal kan jadinya yang mana orangnya gitu, paling ingat namanya doang tapi nggak tahu orangnya gitu. Bedanya sih itulah. Kalau untuk keadaannya sama aja, maksudnya keadaan siswanya ada yang males ada yang rajin, nah itu mah benar lah dari tahun dibuat juga pasti ada kayak gitu. Oke Bu, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan penutup ya Bu. Oke. Karena ini kebetulan podcast perdana kita OSIS MPK tahun 2021-2022, kira-kira ada nggak Bu pesan untuk kita OSIS MPK dan juga untuk podcast kita ke depannya? Pesan ya. Intinya apapun yang terjadi yang tadi ibu bilang ya, jangan menyerah sih gitu. Ya walaupun ibu bilang tadi untuk jadi youtuber nggak gampang, tapi ya kalian harus tetap semangat ya untuk bikin podcast kayak gini. Nanti kalian cari lagi narasumber yang lebih bagus lagi kan, nanti supaya semoga bisa berkembang lebih bagus. Siapa tahu mau mati nih kayaknya. Zoom-nya limit. Masih bisa nih. Iya. Jadi konten-kontennya yang lebih menarik lagi coba dipikirkan yang kira-kira bermanfaat juga buat siswa-siswa yang lain ya, buat teman-teman kalian gitu. Pokoknya sukses deh buat OSIS MPK 42. Makasih Bu. Makasih. Wah ternyata nggak kerasa ya kita sudah lama menemani kalian semua pada podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Wilda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara podcast kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Aziz Ramadhani dan bersama partner saya Jihan Andia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wilda. Sama-sama, makasih Aziz, Jihan.